Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati, Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Dr. Masruhin Abdul Majid, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau agar selalu bisa membina kita, membimbing kita, mengajarkan kita tentang kebaikan. Yang saya hormati Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Akhinal Karim Ustadz Hamdan Maulana, beserta para kiai, para ustadz yang hadir pada kesempatan kali ini. Anak-anakku semuanya sehat ya? Ini saya minta makanannya ditaruh dulu karena kita mau ngaji, benar nggak? Saudara-saudara sekalian, di mana-mana saya melihat orang memperingati Maulid, merayakan Maulid. Ada yang bertanya, kenapa sih kelahiran Nabi Muhammad perlu dirayakan, perlu diperingati? Saya sedikit menjawab bahwa ini adalah peristiwa besar yang harus diingat oleh umat Islam, yakni kelahiran seorang yang paling mulia, Nabi yang terakhir. Tidak ada yang lebih mulia daripada beliau, yakni Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang kita peringati. Sebagai perbandingan, di zaman Nabiullah Isa alaihissalam, Nabi Isa itu seorang nabi, seorang rasul. Kemudian Nabi Isa ditanya sama umatnya, "Hei Nabi Isa, apakah engkau benar seorang rasul?" "Oh ya." "Utusan Allah?" "Iya." Utusan Allah itu biasanya punya mukjizat. Utusan Allah itu biasanya punya kesaktian yang diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad punya mukjizat Quran. Nabi Musa punya mukjizat bisa membelah lautan, tongkatnya jadi ular. Engkau ngaku sebagai rasul, apa buktinya? Akhirnya mereka itu meminta, "Ya, kalau kamu minta apa sekarang?" "Ya, saya minta ini ajalah, turunkan makanan, hidangan, isinya makanan dari langit." Ini makanan ini, isinya makanan, nampan, hidangan dari langit, bukan dari warung, bukan dari ibu-ibu, bukan. Aneh memang. Qala Isa, doanya, "Ya Allah Rabbi, Tuhan kami, turunkan ya Allah ma'idatan minas sama." Qala Isa bin Maryam, berkata Isa ibn Maryam, "Ya Allah, turunkan makanan dari langit. Coba, anzil alaina ma'idatan minas sama." Kalau benar-benar turun, aduh, suaranya plastik berisik. Takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan min. Kalau benar-benar turun makanan dari langit, maka aku akan jadikan 'aid,
aku akan jadikan peringatan besar. Coba. Yang diperingati hanya turunnya makanan, turunnya hidangan. Kata mereka, kalau benar-benar turun itu hidangan, oh berarti Nabi Isa benar-benar Nabi. Nabi Isa benar-benar Rasul. Allah benar-benar ada. Para jemaah sekalian, saya bertanya, mereka mau memperingati peristiwa turunnya nampan dari langit. Saya tanya, ini nampan ini atau besek ini lebih mulia mana? Besek dengan Nabi Muhammad? Enggak usah tanya. Ini pertanyaan penghinaan. Jadi yang kita peringati sekarang lahirnya Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, itu yang kita peringati. Lah orang Bani Israel saja memperingati turunnya nampan itu diperingati. Apa katanya mereka? Kalau benar-benar turun, takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Tapi ya para jemaah sekalian, yang namanya Bani Israel ya begitulah. Sudah dikasih tahu, sudah dijawab, sudah dibuktikan ya, yang beriman beriman, yang tidak ya tidak. Makanya para jemaah sekalian, sekali lagi saya mengatakan penting untuk peringatan semacam ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini orang yang sudah dijamin masuk surga. Ya, halo. Nabi Muhammad dijamin masuk. Rasulullah hatinya bersih, dijamin masuk surga, tapi Rasulullah masih oleh Allah Subhanahu wa taala perlu diceritakan kisah orang-orang soleh. Ini ceritanya Nabi Adam, ini Nabi Nuh, ini Nabi Musa, ini ceritanya Luqman Hakim, dan seterusnya. Nabi Muhammad yang hatinya bersih butuh cerita orang soleh. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Pada ngantuk apa pada lapar nih? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa kullan naqussu, dan masing-masing naqussu aku ceritakan kepada engkau min amba'ir rusul, dari ceritanya para rasul. Aku ceritakan kepada engkau Muhammad. Tujuannya apa? Manusabbitu bihi fu'adak, agar hatimu tenang menjalani kehidupan, agar hatimu tenang dalam berjuang. Punya contoh. Ini Nabi Muhammad yang hatinya bersih, yang dijamin masuk surga. Lah kalau Nabi Muhammad butuh, apalagi kita. Makanya saya terima kasih ketika diundang oleh Kiai Masruhin, walaupun undangannya pakai WA. Itu su'ul adab namanya. Jadi kadang-kadang Kiai zaman sekarang itu undangannya hanya pakai WA. Hadir ya, gitu doang. Kalau Kiai zaman dulu itu diundang, datang salaman bolak-balik, bawa sembako, ada yang ditinggalin lagi. Ini kalau diundang sama Kiai Masruhin cukup pakai WA, su'ul adab itu. Tapi nggak apa-apa, saya semangat. Mengapa? Karena ini bagian daripada ikhtiar kita menghadirkan uswatun hasanah, suri toladan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau ada orang bertanya, apakah Nabi Muhammad pernah memperingati maulidnya? Kalau peringatan maulid macam begini, maulidan, sampai sampean mati nggak bakalan ketemu Qur'annya. Sama dengan tahlilan, nggak bakalan ketemu. Yasinan, nggak bakalan ketemu. Artinya apa? Harfiahnya nggak bakalan ketemu, tapi esensinya pasti ada. Esensi inti daripada maulidan pasti ada Qur'annya, pasti ada hadisnya, pasti ada pandangan ulama.
Oh, kalau di kampung, Pak, di kampung saya, di Jawa Timur itu, di kampungnya Kiai Hamdan, itu kalau maulidan tiap malam, tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Lah, Republik Madura itu. Gak pernah sepi dengan maulid. Ada yang pakai baca tiba, ada yang pakai burda, ada yang pakai berzanji, ada yang sedekahan, uangnya 100.000, ada yang 500.000, basicnya itu. Semangatlah yang datang. 500.000. Ya, kapan diundang lagi gitu. Lah itu esensinya apa? Bahagia, senang dengan datangnya Nabi Muhammad. Dan senang dengan datangnya Nabi Muhammad itu perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakan Muhammad bi fadlillahi, dengan anugerah Allah. Anugerah Allah itu tafsirnya adalah al-ilmu. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu maksudnya Nabi. Fabidzalika falyafrahu, dengan ilmu, dengan Nabi Muhammad hendaknya engkau senang, hendaknya engkau bahagia. Wa khairum mimma yajma'un. Dua hal ini, ilmu dan Nabi Muhammad, lebih utama, lebih baik daripada harta kekayaan yang mereka kumpulkan. Makanya kita bahagia, senang. Cuma saya ini orang NU, jangan kebablasan. Benar nggak? Senang bahagia dengan datangnya Nabi Muhammad, joget-joget sambil minum bir. Itu bukan senang, penghinaan kepada Nabi Muhammad. Maka saudara-saudara sekalian, ekspresinya macam-macam. Jadi tidak bisa saya pastikan kalau di Jawa Timur pakai buah. Kalau di Jogja itu maulidan itu pakai tumpeng. Itu yang gede itu gunungan itu Pak Yai, isunya apem macam-macam itu. Silakan ekspresi menunjukkan bahagia dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kalau ditanya apakah Nabi Muhammad pernah memperingati maulidnya? Pernah. Rasulullah pernah su'ila an shaumil itsnain, ditanyakan, ya Nabi, kenapa puasa di hari Senin? Apa jawaban Rasulullah? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin aku dilahirkan, dan di hari Senin Al-Quran diturunkan, maka aku peringati dengan puasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini para jemaah sekalian, ini sekali lagi peringatan semacam ini, memperingati peristiwa yang bersejarah, memperingati menjaga tempat yang bersejarah, itu dalam Islam dianjurkan. Buktinya apa? Karena satu ketika Nabi Muhammad disuruh oleh malaikat Jibril, Muhammad, sholat di sini. Pada waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ini sekarang kan sedang ada pertempuran sengit antara Palestina yang diwakili oleh Hamas dan Israel. Bom-boman, bunuh-bunuhan. Maka perlu diketahui bahwasanya di Palestina itu ya ada 3 samawi, Kristen, Islam, Yahudi. Itu sama-sama mengklaim itu adalah tempat suci kami. Nabi Muhammad juga pernah nyampe ke sana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah pernah disuruh oleh malaikat Jibril, Muhammad salat di sini 2 rakaat. Salat. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Muhammad, atadri aina shalaita? Kamu tahu enggak salat di mana? Ini kamu di mana? Lah, tidak tahu. Akhirnya dijelaskan oleh malaikat Jibril, "Shallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa." Kamu sholat di Baitul Lahmin. Baitun itu rumah, Lahmin itu daging. Di mana Nabi Isa dilahirkan di sini. Artinya malaikat Jibril mengajarkan umat Islam jaga tempat-tempat bersejarah. Kalau bahasa Arabnya Baitul Lahmin, kalau bahasa Kristennya Bethlehem. Iya. Memang agama sama itu agak sama-samanya, ada sama-sama serupa-serupanya. Kalau kita Nabi Yusuf, mereka Yosef. Kita Nabi Sulaiman, mereka Solomon. Ibrahim, mereka bilang Abraham, begitu kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu para jemaah sekalian, sekali lagi peringatan semacam ini sangat penting. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghadirkan uswah, suri teladan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat umat Islam hari ini
lebih mengenal artis drakor daripada Nabi Muhammad? Ayo saya tanya, punya uang nggak sampean? Saya mau ngasih ke yatim, lupa nggak bawa uang. Dek, sini maju sini. Nah, sini. Ini nih, kamu. Ya, siap. Sini. Pak Yai, Pak Hanafi, sini Pak Hanafi. Ini anak yatim ini Pak Hanafi. Sini. Saya tanya. Kalau drama Korea hafal ini. Tapi saya tanya. Nabi yang pertama siapa? Nabi yang pertama? Lupa. Alhamdulillah. Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya bapak namanya siapa? Ayo. Abdullah. Nama siapa namanya? Abdullah. Ibunya siapa? Aminah. Alhamdulillah. Pak Nafi ini dikasih uang Pak Nafi. Walaupun 100.000, 50.000. Ini biar beliau tambah kaya ini. Saya doakan di tempat ini. Alhamdulillah. Nih. Siap-siap yang lain. Udah Pak Hanafi, takut habis duitnya. Ini Pak Hanafi, saya daulat ini siaran langsung. Insya Allah dengan barokah maulid, beliau ini rezekinya makin banyak. Amin. Jadi sekarang ini orang lebih mengenal itu. Artis-artis di TV daripada siapa nama nabimu. Tadi nabi yang pertama saja lupa katanya. Padahal kita ini terus terang saja. Ayo. Kita ini semuanya keturunan Nabi. Benar nggak? Jangan main-main. Bapak keturunan Nabi. Ini keturunan Nabi. Jangan dihina. Ada orang sombong. Ini keturunan. Oleh saya sama keturunan Nabi. Nabi Adam. Nabi siapa? Nabi Adam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saudara sekalian, ingin saya tegaskan di sini bahwa peringatan semacam ini kalau istilahnya memang tidak ada, maka diadakan di tempat sekarang, di hari ini, di saat sekarang, maka saya katakan kegiatan ini kegiatan bid'ah. Benar Pak? Kegiatan bid'ah. Mohon maaf, bid'ah itu bukan hukum. Hukum ini halal, haram, makruh, mubah. Itu hukum. Kalau bid'ah bukan hukum. Apa bid'ah itu? Bid'ah itu ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah, itu bid'ah. Melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah. Ayo saya tanya, di zaman Nabi Muhammad Quran yang semacam di sini saya tanya, Quran yang ditulis yang ada di toko-toko itu di zaman Nabi Muhammad ada apa enggak? Kalau enggak ada di zaman Nabi Muhammad lantas diadakan hari ini, maka saya katakan Quran itu bid'ah. Sholat tarawih yang kita laksanakan 20 rakaat di zaman Nabi enggak. Sholat tarawih dengan imam, dengan makmum, dengan tertib semacam sekarang itu 20 rakaat ditambah 3 rakaat di zaman Nabi enggak. Itu dilakukan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kalau di zaman Nabi tidak dilakukan di zaman Sayyidina Umar, maka kita katakan sholat tarawih model begitu namanya sholat bid'ah. Makanya Sayyidina Umar menyampaikan nikmatil bid'ah hadhi, nikmat yang bid'ah yang paling subhanallah. Sampai ngos-ngosan saya. Nikmatil bid'ah hadhi, sebaik-baiknya bid'ah ini. Ini siapa? Sebaik-baiknya bid'ah adalah pelaksanaan sholat tarawih yang dilaksanakan sekarang dengan satu imam diikuti sama makmum. Karena beliau sadar di zaman Nabi tidak ada. Betul-betul. Makanya jangan petantang petenteng, kemudian mengatakan, pokoknya kalau nggak ada di zaman Nabi jangan dikerjakan. Nggak boleh. Saya jawab, kaidah ini salah. Kita punya kaidah kalau diperintah kerjakan sebisa. Ibu sholat, iya Pak Kiai. Berdiri, iya. Nggak bisa pakai berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur.
Nggak bisa tidur pakai, ya kedipin mata aja lah sebisanya. Nggak bisa pakai kedipin mata, cuma hati masih sadar, tetap sholat sebisanya. Benar nggak? Halo? Ini kalau ada kiai ngobrol begini, jangan ngomong sendiri dong. Muhammad. Ada perintah, ada larangan. Larangan itu kalau dilarang dalam Islam, wa idza nahaitukum fantahu. Dilarang, stop. Homer dilarang. Nyolong dilarang. Judi dilarang. Stop. Gak bisa ditawar. Yai, kalau dilarang kan 1 botol ke setengah botol, boleh nggak? Nggak boleh. Wa idza nahaitukum fantahulah. Ini para jemaah sekalian, ada perintah, ada larangan. Di tengah-tengah itu ada namanya at-tarku, ditinggal sama Nabi, tidak diperintah, tidak dilarang. Maka kalau ditinggal sama Nabi, la yadullu ala tahrim, tidak menunjukkan haram. Jadi jangan sampai ngomong, pokoknya nggak ada di zaman Nabi, haram. Nggak dikerjakan di zaman Nabi, tidak boleh. Bukan begitu dalam Islam. Kalau tidak ada di zaman Nabi kemudian dikerjakan hari ini, mari kita periksa apakah sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma ulama. Kalau sesuai, kerjakan. Contoh, yasinan malam minggu. Bu, biasanya yasinan malam Jumat. Ini yasinan malam minggu. Baca yasin malam minggu berjamaah. Cari hadisnya, cari Qurannya, nggak bakalan ketemu. Nggak bakalan ada. Yasinan malam Ahad. Nggak ada. Apalagi dicampur-campur dengan bahasa Indonesia. Cari bahasa Arab, nggak ada. Tapi kalau nggak ada, jangan otomatis, nggak ada ini di zaman Nabi. Bid'ah, dolalah, finar, masuk neraka. Jangan begitu. Kalau nggak ada di zaman Nabi, tanyakan dulu apa yang dilaksanakan. Yasinan Pak Kiai. Kapan? Malam Ahad. Saya tanya, yasinan itu melanggar Quran nggak? Nggak. Melanggar hadis nggak? Nggak. Melanggar pandangan ulama nggak? Nggak. Justru di sana Quran diperintah, oleh baca yasin diperintah, oleh Quran, oleh hadis, oleh pandangan ulama. Maka kalau diperintah sesuai dengan Quran dan hadis dan pandangan ulama, maka kita katakan ini bid'ah tapi hasanah. Betul-betul? Tapi misalnya ada orang motong sapi, setelah motong sapi, kepala sapinya dilarung di Laut Selatan. Bu, Dek, boleh tadi saya ngomong. Saya ngomong apa tadi? Potong sapi, kepala sapinya lantas dilempar di Laut Selatan. Ada yang bertanya, ngapain kamu kepala sapi kok dilempar ke laut? Ya, Pak Kiai, untuk sesajen, biar Ratu Laut Selatan itu nggak marah. Dan biar kita itu cari ikan dapat gampang. Lah, mari periksa. Menurut Quran bagaimana? Menurut hadis bagaimana? Menurut pandangan ulama bagaimana? Jawabannya sama. Ini tidak sesuai. Ini tidak dibolehkan. Bisa jatuh kepada musyrik. Makanya kalau ada pekerjaan tidak ada di zaman Nabi dikerjakan sekarang, tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan pandangan ulama, maka ini saya katakan bid'ah dolalah. Na'udzubil. Makanya para jemaah sekalian, ayo kita hati-hati. Kalau di Nahdlatul Ulama itu sudah ada namanya lembaga khusus untuk mengkaji hukum-hukum agama, namanya lembaga Bahsul Masail. Insya Allah amalia kita yang bernama maulidan, yang bernama tahlilan, manakiban, selamatan, itu berdasarkan pandangan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan pandangan ulama. Makanya mudah-mudahan kita semuanya terus menerus istiqomah dalam naungan Nahdlatul Ulama. Baik akidahnya, baik akhlaknya, baik syariatnya, amalia sehari-hari itu tetap insya Allah kita akan selamat kalau di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan besok di akhir zaman ini akan terjadi perbedaan-perbedaan di tengah-tengah umatku.
akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya bakalan masuk neraka kecuali satu yang selamat. Siapa itu? Yang selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan ikut sahabatku. Maka amalia di NU apapun namanya, pasti apa sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, harus dipastikan ke sana. Dan insya Allah kita akan dijaga. Karena Nahdlatul Ulama itu, ini jumlahnya jutaan Pak. Sekarang lebih dari 1 juta. Malah kemarin Ustadz Dodi ada survei ya, bahwa umat Islam di Indonesia itu yang terbaru, itu surveinya itu sudah mengungguli bahkan melebihi daripada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu turun. Tapi sekarang NU makin banyak, makin besar yang ngaku NU. Benar nggak? Benar nggak? Itu survei dari Pak Denny itu. Dipastikan masuk neraka. Tabbat yada abi lahabin ma aghna anhuma sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu fi jidha. Itu Abu Lahab. Inti daripada surat itu, Abu Lahab pasti masuk neraka. Celaka Abu Lahab memusuhi Nabi. Tapi ternyata Abu Lahab itu setiap hari Senin, di dalam kitab Syarah Fathul Mu'in itu diterangkan, Abu Lahab setiap hari Senin itu adabnya dalam kubur diringankan oleh Allah, dari tangannya keluar air, dia bisa minum dari air tersebut. Mengapa? Karena ternyata Abu Lahab sekali pernah senang dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir, yang tadi ibunya siapa? Aminah lahir. Abu Lahab girang, senang, langsung dia membebaskan, dia punya budak perempuan. Kamu bebas, kamu sekarang merdeka, aku senang. Ponakanku lahir, hanya sekali. Maka dikatakan dalam sebuah syair begini, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana kafiran, apabila jelas Abu Lahab itu kafir dan jelas masuk neraka, ternyata setiap hari Senin itu Abu Lahab adabnya diringankan oleh Allah. Mengapa? Lisururi bi ahmada, karena pernah senang dengan datangnya Nabi. Famadzalu bil abdil ladzi kana umruhu. Bagaimana dengan bapak dan ibu yang sepanjang umurnya percaya kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, baca sholawat kepada Nabi Muhammad? Maka insyaallah kita lebih berhak untuk mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Misbahul Munir selaku pengurus